Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aja Rizka Tama dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan baik ini, saya akan membahas tentang pelanggaran HAM dalam kasus tragedi Simpang KKA di Aceh. Sebelum kita membahas kasus, apa itu HAM? Pengertian HAM, secara universal, HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kehidupan dan apa yang dikehendakinya, selama tidak melanggar norma dan tata tertib di dalam masyarakat. Selanjutnya, macam-macam HAM. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam, sebagai berikut. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan dalam menyatakan pendapat. Yang kedua adalah hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih maupun hak dipilih. Yang ketiga adalah hak asasi hukum, yaitu hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di dalam hukum serta di dalam pemerintah. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk membeli, memiliki, menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Yang kelima adalah hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Yang keenam adalah hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang menyangkut dengan masyarakat, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Latar belakang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terjadi karena beberapa faktor, yang disebabkan oleh 1. Sikap egois terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleransi. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. Dan saya akan membahas kasusnya. Kasus tragedi Simpang KKA di Aceh 1999. Tragedi Simpang KKA di Aceh 1999, atau disebut juga insiden Dewantara atau tragedi Kurungku, berlokasi di sebuah persimpangan jalan raya dekat KKA, PT Kertas Craft Aceh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Tanggal kejadian 3 Mei 1999. Korban 46 orang tewas, termasuk 7 anak kecil, 156 orang cedera parah, 10 orang menghilang. Latar belakang kejadian. Pada saat itu, warga berdemo memprotes penganiayaan warga yang terjadi pada tanggal 30 April di Desa Cutmurong, Loksmawe. Dan saat itu juga, warga Cutmurong mengadakan rapat untuk memperingati Tahun Baru Islam. Namun, rapat tersebut dianggap ceramah gam oleh aparat TNI. Dan datanglah kabar seorang sersan TNI dari Denrudal 011 Pulau Rungkong menghilang pada saat melakukan kegiatan jaring merah. Saat itulah TNI melakukan penyisiran ke rumah warga. Sebanyak 20 warga dianiaya, dipukul, ditendang, dan diancam dibunuh apabila anggotanya tak ditemukan. Warga mengirim 5 utusan untuk berunding dengan komandan TNI, dan komandan berjanji aksi itu tidak akan terjadi lagi, dan TNI tidak akan kembali ke desa ini. Setelah perjanjian itu, TNI melanggar kesepakatan untuk tidak datang kembali. Pada tanggal 3 Mei 1999, 4 truk TNI datang ke desa Lanceng Barat yang bersebelahan dengan desa Cutmurong. Warga berunjuk rasa di Simpang KKA karena penganiayaan yang dilakukan aparat TNI. Namun, sangat disayangkan aksi warga dibalas dengan tembakan oleh TNI. Aparat TNI yang terlibat dalam penembakan diklaim menggunakan peluru karet untuk pertahanan diri. Meski begitu, sejumlah dokter menemukan peluru timah di 38 jenazah. Pada 26 Juni 2016, Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan. Dinyatakan ada pelanggaran HAM berat yang terjadi dan sampai tahun 2019 belum ada titik terang dan yang diadili atas kasus ini. Upaya penyelesaian kasus HAM berat ini. Pada tahun 2020 ini sudah 21 tahun mengingat kejadian Simpang KKA. Opsi pertama, pada tahun jabatan Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi harus berani meminta keterangan Wiranto sebagai Panglima TNI. Dan opsi kedua, Presiden Jokowi mundur dari jabatan apabila tidak bisa mengadili Wiranto. Opsi ketiga, biarkan rakyat Aceh menentukan takdirnya sendiri. Pendapat saya tentang kasus ini, menurut saya jangan anggap enteng sebuah kasus yang melibatkan nyawa seseorang.
Apabila bisa diselesaikan oleh negara untuk keadilan rakyat Aceh, kenapa harus ditunda sampai saat ini? Apabila rakyat Aceh sudah tidak percaya dengan kerja negara, ia bisa saja melepaskan diri dari Indonesia. Jika sudah seperti itu, pendapat saya, Presiden harus mengeluarkan referendum di mana Jakarta mengetahui sejauh mana kepuasan rakyat Aceh atas kinerja pemerintah pusat. Upaya pencegahan terhadap pelanggaran HAM kasus KKA. 1. Negara harus cepat melaksanakan kasus Aceh yang termasuk pelanggaran HAM berat. Yang kedua, meningkatkan persatuan kesatuan. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum dari demokrasi. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah kejadian pelanggaran HAM oleh pemerintah. Terima kasih, semoga semua kasus HAM yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan dan mendapatkan titik terang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.